Oh, kita kasih mesin ya. Tanah, atap seng sebuah lubang. Dinding, nah, Bapak punya kapal, butuh mesin 20 PK. Oh, tuh mesinnya. Halo Ibu. Pak Kadis, nanti kalau ada operasi katarak bulan Oktober, catat Ibu ini, ya. Kemarin kan saya hubungan ke sini, Bapak cerita, Bapak punya kapal, butuh mesin 20 PK. Semoga bisa menambah rezeki, kapalnya cepat jadi, cepat melaut. Kalau sudah banyak rezeki, jangan tambah istri. Karena rezekinya punya istri. Bu, saya pengen mendengar langsung dari Ibu. Tadi di captionnya adalah, kadang kita tidak sadar kenapa kita di sini. Itu kenapa Ibu menggarisbawahi itu sih, Bu? Setiap kali bikin caption itu kadang waktu saya merefleksi dan mengkalibrasi kompas moral saya. Dengan kesibukan, ketemu dengan orang, kadang pun dengan pujian, itu kita kadang cengkraman kita di tanah itu berkurang. Jadi setiap kali posting saya itu bagian dari saya merefleksikan. Jadi saya terus mengingatkan diri saya kenapa saya di sini. Apakah memang harus dirilis atau apa, Bu, tujuan dibalik kemudian menyampaikan seluruh aktivitas kepada masyarakat itu? Saya merilis semua kegiatan saya. Jadi saya bahkan tidak memilah-milah, saya merilis semua kegiatan saya. Tujuannya sebenarnya satu, jadi masyarakat tahu saya ngapain. Kedua, sekalian sosialisasi program. Dan yang ketiga, untuk memastikan jika ada media-media yang nulis hoax tentang saya sudah transparan sejak awal. Sehingga masyarakat sudah mengenal saya. Bahwa kemudian ada yang berpikir itu pencitraan atau apa, itu di luar kontrol saya. Semua orang bebas berpikir apa saja. Tapi motivasi saya adalah memastikan masyarakat tahu gubernur yang mereka pilih kerjanya ngapain setiap hari. Nah, tapi yang menarik adalah ada potongan, nggak tahu podcast atau interview Ibu Shirley yang menyatakan tiap kali Ibu Shirley ke Jakarta, Ibu akan selalu dari satu lembaga ke lembaga, kementerian-kementerian, nanya ada program apa yang bisa dibawa ke Maluku, Utara tepatnya. Sedangkan itu adalah gaya pejabat yang lain pasti beda gitu loh. Datang ke Jakarta ya nongkrongnya di Senayan dan nego-nego segala macam gitu. Kok kamu tahu, kamu ikut ya? Suka nguping. Secinta apa Ibu Shirley dengan masyarakat Ibu di sana? Datang ke Jakarta cuma buat ngumpulin program bawa ke Maluku Utara. Loh, padahal Ibu bisa loh duduk santai. Ada janji. Menikah di Maluku Utara dapat bansos 5 juta kan? Iya. Ada. Kalau gitu menikah di boleh nggak sih pindah ke Maluku Utara sih? Yuk, Jolin kita pindah ke sana. Nah, bener itu. Iya, jadi menikah dan meninggal kita siapkan bansos. Nah itu kan berarti kan itu hasil belusukan di Jakarta ketemu sana semua. Enggak, itu program. APBD. APBD? Iya. Kok daerah lain nggak ada ya Mbak ya? Tergantung niatnya tadi. Sebenarnya banyak juga kepala daerah yang datang pergi ke kementerian minta program karena terutama kita daerah timur itu kan anggarannya pas-pasan. Jadi program-program besar itu harus minta ke pusat. Ada kaitannya tadi dengan Bayu juga tadi ngomong tentang sebenarnya kalau kita simpulin kan Ibu Shirley ini punya nyali melawan ketakutannya tadi bertemu dengan demo. Seberapa punya nyali ketika berdamai juga gitu, memutuskan untuk berdamai dengan ketakutan. Apakah nyali yang sama akan tetap dibawa ketika melawan orang-orang yang punya kepentingan dan ingin menghancurkan Maluku Utara? Saya selalu positive thinking. Menurut saya tidak ada orang yang punya keinginan untuk menghancurkan Maluku Utara atau sebuah daerah. Dan bagi saya semua masalah jika dikomunikasikan dengan baik-baik menghasilkan solusi yang win-win, selama ini semua bisa terselesaikan dengan baik-baik. Pada dasarnya menurut saya pernah menjadi masyarakat tanpa menjadi pejabat. Sekarang saya menjadi pejabat tapi saya juga rakyat. Saya melihat pemerintah daerah, kabupaten, dan pusat. Pada dasarnya semua itu punya niat yang baik. Pusat itu juga punya niat yang baik. Hanya semua melihat dengan perspektif yang berbeda. Saya sih sepakat ya dengan nilai Ibu yang selalu positive thinking. Tapi saya juga agak resah ketika mengeneralisir semua memiliki niat baik itu tadi. Ya nggak? Setuju nggak sih? Iya. Kalau tadi kan Bu Shirley bilang semua pejabat lain juga datang ke Jakarta minta program gitu ke daerah. Tapi kan ya memang takut. Niat baik. Misalnya contohnya gini. Coba gimana Mbak? Aku teman dekatnya KDM. Ya. Kang Deddy. Mulyadi. Yang dia mengaku sendirinya Kang Duda Merana kan. Gitu loh. Karena punya program gitu loh. Itu
menurut saya Gubernur Sterling punya keberanian untuk berkunjung ke Purwakarta, ke tempat Pak Deddy, jalan berdua. Itu netizen rame banget, gitu loh. Itu nggak takut loh. Itu netizen rame. Apa maksudnya ini Kang Deddy? Apa maksudnya? Netizen rame loh itu. Oh, saya sebenarnya kunjungan karena mau belajar sama Kang Deddy. Ya tapi netizen nggak ngomong itu. Itulah point of view. Nah itu gimana gitu. Point of view yang berbeda. Nah menurut Sterling gimana Mbak Sterling? Siap dengan risiko itu? Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang kita. Jadi ya flow aja. Karena cukup aneh sih. Jalan ke sawah. Sunda dan Maluku Utara digabung jadi punten pisan. Ya gitu kan. Gini loh. Aku tuh sering jalan sama Kang Deddy nggak diupload. Begitu sama Sterling nggak diupload berkali-kali ya. Berarti kalau gitu Mbak besok-besok pakai mermaid ke laut. Nggak, pertanyaanku sekarang gini. Oke, Bisa terakhir punya Mbak Tejo. Iya. Di sosmed kalau foto-foto nggak usah sama pejabat-pejabat bawahan saja. Kenapa? Pejabat bawahan. Sendirian aja. Aku kalau lihat pemimpin sama bawahannya, mukanya penjilat semua. Gitu. Bener, enggak enak dia. Harus positive thinking dong. Enggak, muka penjilat. Dan saya selalu tanya, bagaimana cara menghilangkan para penjilat di Indonesia? Enggak bisa. Penjilat selalu ada selama masih ada es krim. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya supaya pejabat nggak jadi es krim? Apa kiat-kiatnya? Udahlah, itu kalau di medsos foto sendirian aja. Gitu. Gimana Bu biar tidak jadi es krim? Bawahan saya ini artikan ASN. Saya menganggap ASN sebesar apapun visi misi saya, program saya, ASN ini nih motor penggeraknya. Jadi kalau ASN ini nggak bagus, visi misi saya ini nggak bisa ke deliver dengan baik. Jadi menjadi penjilat atau tidak sebenarnya bagaimana kita mengaturnya. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN, ASN itu dipromosi. Tapi ketika dia udah coba 1 tahun muji saya, dia nggak dipromosi, kan berarti dia mempelajari, oh berarti ibu ini nggak suka dipuji. Mungkin saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi, saya sukanya output. Ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai. Dan saya buktikan, saya tidak kenal dengan semua ASN, kan saya bukan asli sana. Saya pun tidak punya satu keluarga pun yang ASN. Tapi kalau mereka datang bawa ide yang baik, saya kasih tugas, mereka selesai, saya promosi mereka dengan waktu yang sangat cepat. Apa arti power bagi seorang Sheryl? Apa ya? Mungkin ketika saya bisa berdampak. Jadi bagi saya kekuatan itu earn. Saya bisa menjadi pejabat gubernur tapi tidak didengar oleh masyarakat. Power or money? Power. Why power? Power menghasilkan money. Oke, Jolin. Jika ada satu hal yang ingin Ibu tinggalkan sebagai warisan selama kepemimpinan Ibu di Maluku Utara, apa itu, Bu? Saya berharap dalam 5 tahun ini masyarakat Maluku Utara akan semakin percaya diri bahwa mereka mampu. Kalau kita dulu Maluku Utara itu, ya kita Indonesia Timur lah. Dalam pencapaian apapun kita tuh biasanya dari 10 terakhir dari 38 provinsi. Hari ini Maluku Utara di beberapa pencapaian mulai ada lah di 10 atas. Harapannya mereka menjadi lebih percaya diri bahwa mereka mampu, dan kedua mudah-mudahan saya bisa meninggalkan tata kelola birokrasi yang transparan dan adil sehingga siapapun pemimpin setelah saya ada pagar-pagar sehingga dia tidak bisa keluar dari pagar itu, dia harus melanjutkan program-program yang pro rakyat. Wow. Ibu Sheryl, pemirsa Q&A Metro TV, tidak hanya masyarakat Maluku Utara yang pasti, ada banyak masyarakat yang sekarang mungkin juga mendambakan memiliki pemimpin seperti Ibu. Nah, boleh Bu closing statement untuk pemirsa Q&A Metro TV malam ini, khususnya bagi anak-anak generasi muda. Buat generasi muda, don't settle for less. Kita tidak bisa memilih dari mana kita lahir, kita tidak bisa memilih kondisi kita seperti apa, takdir kita. Tetapi selama kita mau belajar, kita berdoa, kita positive thinking, kita adalah creator of our own destiny. Jadi don't settle for less. Berdoa, lakukan yang terbaik, jatuh, bangun, bangkit, berdoa, lakukan yang terbaik sampai targetnya tercapai. Karena hasil
tidak pernah mengkhianati usaha. Berdoa sesimpel itu. Baik, terima kasih Bu Shirley. Jadi pengen konsultasi spiritual ya. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Terima kasih Gian, Jolin. Mbak Tejo, baik-baik aja ya. Saya tahu, terima kasih sudah membuat gembira pada malam hari ini. Dan adik-adik terima kasih, semoga bermanfaat yang ada di studio kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.